Om Swastiastu. Jadi pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tugas mengenai N-Queen problem menggunakan algoritma backtracking. Program ini kami buat menggunakan bahasa Python dan tujuan dari program ini adalah menempatkan sejumlah ratu pada papan catur yang berukuran n kali n dengan syarat tidak ada ratu yang saling menyerang. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Gede Masa Wiratama dengan NIM akhir 023. Saya Eko Momentara dengan NIM akhir 015. Dengan saya Ariel dengan NIM akhir 030. Baik, pada slide ini terdapat deskripsi masalah. Nah, di sini ada n queen problem adalah masalah menempatkan n ratu pada papan catur berukuran n kali n. Nah, setiap ratu harus ditempatkan sehingga tidak saling menyerang. Ratu bisa menyerang secara horizontal, vertikal, dan diagonal, sehingga semua posisi harus diperhatikan dengan teliti. Lanjut, slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh permasalahannya. Sebagai contoh, jika n sama dengan 5, maka papan berukuran 5 kali 5 dan terdapat 5 ratu yang harus ditempatkan. Nah, tidak semua susunan bisa digunakan karena banyak posisi yang saling menyerang. Nah, tugas kita adalah menemukan susunan yang valid. Lanjut. Nah, sini ada konsep backtracking. Backtracking adalah metode pencarian solusi dengan cara mencoba satu persatu kemungkinan. Nah, jika ditemukan posisi yang tidak valid, maka program akan kembali ke langkah sebelumnya atau mundur. Metode ini efektif untuk menyelesaikan masalah yang memiliki banyak kemungkinan seperti N-Queen. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada penerapan pada N-Queen. Nah, program akan menempatkan ratu secara bertahap per baris. Setiap posisi akan dicek apakah aman menggunakan fungsi tertentu. Jika tidak aman, program akan mencoba posisi lain atau backtracking. Nah, ini dilakukan sampai semua ratu berhasil ditempatkan atau tidak ada solusi. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Pada slide ini adalah kode program NQ yang kami buat menggunakan Python, yang dimana program ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada fungsi isShape, fungsi solve queen, fungsi printboard, dan terdiri dari program utama. Nah, nanti kami akan menjelaskan fungsi-fungsi ini em, menjadi beberapa bagian. Lanjut. Nah, di bagian pertama ini ada isShape, yang dimana baris depth isShape ini tuh digunakan untuk membuat fungsi pengecekan posisi ratu. Nah, parameter board adalah ibarat itu adalah papan caturnya, dan row adalah barisnya, col itu adalah kolom, dan n adalah ukuran dari papan tersebut. Nah, bagian for in range row itu digunakan untuk memeriksa barisan sebelumnya pada kolom yang sama. Dan jika board I call sama dengan Q, artinya sudah ada ratu pada kolom tersebut, sehingga posisi tidak ditemukan. Return files itu digunakan jika posisi ratu tidak valid. Nah, bagian I sama dengan raw minus satu, kurang satu, dan J sama dengan call kurang satu itu digunakan untuk memulai memeriksa diagonal ke atas. Dan perulangan itu adalah while I itu adalah perulangan yang digunakan selama pengecekan masih berada di dalam papan. Dan jika pada diagonal ke atas terdapat Q, maka bisa dibilang posisi tidak aman. Nah, bagian I minus sama dengan satu dan J minus sama dengan satu itu tuh digunakan untuk bergerak ke atas kiri. Dan bagian I sama dengan raw kurang satu dan J sama dengan call tambah satu itu digunakan
untuk memulai memeriksa diagonal kanan atas. Nah, sedangkan nanti di sana akan ada while i lebih besar sama dengan nol, itu tuh sama kayak tadi digunakan selama posisi masih berada di dalam papan. Nah, jika pada diagonal kanan atas terdapat key, maka posisi tidak aman. Nah, lalu akan lanjut bagian i min sama dengan 1 dan j plus sama dengan 1. Digunakan ini untuk bergerak ke atas diagonal kanan. Nah, nanti jika semua pengecekan aman, maka return true akan dijalankan. Artinya posisi tersebut aman untuk ditempati ratu. Lanjut. Nah, Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan fungsi self and queen. Nah, bagian di sini tuh baris DEF solve and queen board, row and solution digunakan untuk membuat fungsi pencarian solusi and queen. Dan parameter board adalah papan catur. Row adalah baris yang sedang diproses, and adalah ukuran papan. Dan solution adalah tempat untuk menyimpan solusi. Nah, di bagian if row sama dengan n, itu digunakan untuk mengecek apakah semua ratu sudah berhasil ditempatkan. Nah, dan jika semua ratu sudah ditempatkan, maka program membuat variabel solution. Bagian for i in range dalam kurung n digunakan untuk mengambil setiap baris pada papan. Dan bagian solution titik append board i titik 2 digunakan untuk menyalin isi papan ke dalam solusi. Dan bagian solution append solution digunakan untuk menyimpan solusi yang ditemukan. Return digunakan untuk menghentikan proses pada jalur tersebut. Dan masuk ke bagian for call instance n digunakan untuk mencoba setiap kolom pada baris saat ini. Lalu masuk ke bagian if is safe board row call n digunakan untuk mengecek apakah posisi ratu aman. Jika posisinya aman, maka board row dan kolom ini sama dengan key digunakan untuk menempatkan ratu. Lanjut ke bagian solve underscore n queen board row plus 1 n solution digunakan untuk lanjut ke baris berikutnya. Lanjut di bagian row call sama dengan titik ini digunakan untuk menghapus ratu kembali. Dan proses menghapus ratu ini disebut backtracking karena program mundur dan coba posisi lain. nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan eh, jelasan berikutnya yaitu tentang framework dan program utama di ada program kita. Nah, itu ada baris pertama for row inward. Itu tuh digunakan untuk mengambil setiap baris pada papan, lalu print join row itu digunakan untuk mencetak isi papan agar tampil rapi. Dan setelah itu masuk ke program utama. Program lalu akan menampilkan judul, lalu meminta pengguna memasukkan nilai n. Nah, bagian board sama dengan for in range n, for in range n itu digunakan untuk membuat papan berukuran n kali n. Dan bagian solution sama dengan eh, itu digunakan untuk menyimpan semua solusi. Nah, lalu solve queen board itu tuh digunakan untuk mencari solusi dari baris pertama. Nah, nanti jika solusi ditemukan, program menampilkan salah satu solusi dan jumlah total solusi. Nah, jika tidak ada solusi, program akan menampilkan pesan yaitu tidak ada solusi. Next. Nah, di sini eh, ada hasil program pengujian program yang telah kami buat. Nah, ini nanti sistem akan mengeluarkan output seperti masukkan nilai n untuk papan n kali n. Nah, nanti kita bisa memasukkan misalnya 5. Nah, nanti dia akan mengeluarkan salah satu solusi berbentuk papan catur. Nanti key ini adalah ratunya, tidak ratu.
nanti dia juga akan menampilkan jumlah dari solusi tersebut. Nah, seperti ini. Di sini kami menginputkan nilai dari n itu, untuk papan n kali n itu 5 dengan solusi nya baris 1, baris 3, baris 5, baris 2, dan baris 4. Dan ditemukan jumlah solusinya itu 10. Next. Nah, sekarang masuk ke ide dasar backtracking pada Nquin. Nah, pada program ini setiap barisnya itu hanya diisi oleh satu ratu. Program mencoba setiap kolom pada baris tersebut dan sebelum ratu ditempatkan, program mengecek apakah posisi tersebut aman. Jika aman, program lanjut ke baris berikutnya. Jika tidak aman, program mencoba posisi lain. Nah, alasan diperlukannya backtracking. Nah, proses backtracking ini diperlukan karena tidak semua posisi ratu dapat menghasilkan solusi. Ada posisi yang awalnya terlihat aman, tetapi setelah lanjut ke baris berikutnya, ternyata tidak ada posisi yang valid. Nah, jika hal ini terjadi, program harus mundur ke langkah sebelumnya, menghapus ratu yang sudah ditempatkan, lalu mencoba ke kolom yang lain. Untuk kompleksitas waktunya, dari algoritma Nquin, menggunakan backtracking adalah ON faktorial. Nah, hal ini karena program harus mencoba banyak kemungkinan penempatan ratu pada papan. Semakin besar nilai n, maka semakin banyak kombinasi yang harus diperiksa. Untuk kompleksitas ruang, program menggunakan ON pangkat 2 karena papan disimpan dalam bentuk matriks berukuran n kali n. Nah, kesimpulannya berdasarkan program yang kami buat, algoritma backtracking dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Nquin. Program ini mampu menerima input nilai n, membuat papan catur berukuran n kali n, menampilkan salah satu solusi, dan menghitung jumlah total solusi. Backtracking efektif karena program dapat mencoba posisi ratu, lalu mundur jika posisi tersebut tidak menghasilkan solusi. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.